Adakah di antara kalian yang pernah melihat pelangi ganda? Yang di atas lebih samar dan urutan warnanya terbalik. Yang di bawah Meijiku Hibiniu. Dan yang di atas Uni Bihikujime. Wah, menarik ya. Mau tahu lebih lanjut? Yuk, simak dulu nih video tentang sifat cahaya. Nanti kakak akan ceritakan di video ini. Yuk, langsung aja kita simak 5 fungsi cahaya. Sebelum mulai, kamu tahu nggak sumber cahaya terbesar di bumi? Iya, 100 untuk kamu yang nebak matahari. Matahari adalah sumber cahaya utama bagi bumi. Jika tidak ada cahaya matahari, bumi akan gelap gulita. Kamu pun jadi kesulitan untuk melihat benda-benda di sekitar. Kamu bisa saja menabrak dinding atau tersandung batu kalau berjalan di kegelapan. Lalu, bagaimana dengan sumber cahaya di malam hari? Apakah bulan adalah salah satu sumber cahaya juga? Jawabannya, bukan. Bulan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Ingat ya, meskipun malam hari, matahari masih tetap ada di tempatnya. Justru bumilah yang berputar sehingga sebagian daerah bumi akan membelakangi matahari dan mengalami malam. Beruntungnya, lampu sudah ditemukan sehingga kamu tidak perlu khawatir kegelapan saat malam hari. Berikutnya, yuk pelajari 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Ketika merambat, cahaya tidak memerlukan medium perantara. Karena itu, cahaya matahari bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang vakum di luar angkasa. Cahaya yang merambat lurus dapat kamu lihat pada sorotan lampu mobil atau motor, lampu senter, lampu sorot di panggung, lampu mercusuar di pinggir pantai, atau cahaya matahari yang masuk melalui celah ventilasi. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Coba lihat jendela di rumahmu. Jendela biasanya dibuat dari kaca agar cahaya matahari dapat tembus dan menerangi ruangan. Atau, pernahkah kamu melihat dasar sungai karena airnya jernih? Iya, air yang jernih dapat ditembus oleh cahaya sehingga batuan, tanaman, atau ikan-ikan di dalam sungai dapat terlihat. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan. Permukaan benda yang rata dan licin seperti cermin akan memantulkan cahaya dengan teratur ke satu arah yang disebut dengan pemantulan teratur. Sementara permukaan benda yang tidak rata akan memantulkan cahaya ke segala arah yang disebut dengan pemantulan baur. Sifat pemantulan cahaya yang paling mudah diamati adalah saat kamu bercermin. Bayangan dirimu pada cermin terbentuk karena pemantulan cahaya. Sifat bayangan pada cermin bergantung pada jenis cermin yang digunakan. Cermin datar memiliki sifat bayangan maya, tegak, sama besar, dan terbalik antara sisi kanan dan kirinya. Contoh cermin datar adalah cermin yang ada di kamarmu. Kemudian ada cermin cekung atau konkav, bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Sifat bayangannya bergantung pada jarak benda dengan cermin. Cermin cekung digunakan pada senter dan lampu kendaraan. Dan berikutnya yaitu cermin cembung atau konveks, bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cembung digunakan pada kaca spion atau cermin di tikungan jalan. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan jika melalui 2 medium yang berbeda kerapatannya. Pernahkah kamu salah mengira kedalaman kolam renang? Dari atas, kolam renang terlihat dangkal. Tapi ketika kamu masuk ke dalam air, ternyata kolamnya cukup dalam. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena cahaya melewati 2 medium yang berbeda kerapatannya, yaitu udara dan air. Cahaya yang dibiaskan akan membentuk bayangan dasar kolam yang lebih dangkal dari kedalaman aslinya. Contoh lainnya yaitu saat kamu melihat genangan air di atas jalanan aspal pada siang hari yang panas. Namun saat didekati, kamu tidak menemukan genangan air tersebut. Apakah cuma bayangan kamu saja? Ternyata bukan. Peristiwa ini juga disebabkan oleh pembiasan cahaya. Lapisan udara di dekat permukaan jalanan aspal yang panas memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada lapisan udara yang dingin di atasnya. Saat cahaya melewati 2 lapisan udara tersebut, cahaya akan dibiaskan. Akibatnya akan terbentuk bayangan langit yang kamu lihat seperti genangan air itu. Dan sifat yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Siapa yang pernah melihat pelangi setelah turun hujan? Iya, terbentuknya pelangi adalah peristiwa penguraian cahaya matahari yang berwarna putih. Warna putih merupakan kumpulan dari beberapa spektrum warna. Saat cahaya matahari melewati butiran air di udara, cahaya matahari akan dibiaskan.
cahaya putih matahari berpisah dan terurai menjadi Meiji-ku Hibiniu karena adanya perbedaan panjang gelombang dan sudut ketika cahaya matahari dibiaskan. Nah, sesuai janji kakak untuk menjawab kenapa bisa ada pelangi ganda ya. Ternyata untuk pelangi kedua yang posisinya di atas, cahayanya dibiaskan sekali lagi di dalam tetesan hujan. Jadi, ada 2 kali pembiasan dalam tetesan air yang menyebabkan pelangi kedua. Wah, menarik ya. Terakhir nih, giliran kakak yang mau nanya ya. Berapa sudut lengkung pelangi? Apakah 42 derajat, 52 derajat, 62 derajat, atau 72 derajat? Yuk ditonton video berikutnya tentang fungsi cahaya. Di situ kita akan membahas fakta menarik lainnya tentang cahaya, yaitu benar gak sih manusia memancarkan cahaya? Ayo, jadi penasaran kan? Terakhir, kalau kamu mau latihan soal tentang topik cahaya, langsung aja yuk kunjungi website kejarcita.id. Stay safe teman kece. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.